Ada yang memancing, bagaimana? Mana ngarang kitab 500 kitab, saya harus dipamerkan? Sorry, kalam itu. Maka li inna kalimah kitab fa'alayyakum faqali alai inna kalimah ummati fi inna kalimah fil Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, memang perlu diakui bahwa nama besar ulama NU selalu diseret-seret saat terjadi perbedaan pendapat, mau masalah ekonomi, politik, ataupun sosial kemasyarakatan. Tidak jarang istilah manut kiai digaungkan kubu yang merasa sependapat dengan beliau-beliau. Tapi perlu dicatat bahwa sikap ke-NU-an seseorang akan nampak saat pendapatnya berbeda dengan para ulama NU. Kalau mereka masih menyimpan rasa hormat meskipun berbeda, maka itulah adab Nahdiyin. Kalau hanya ngaku manut kiai saat pendapat sama, sedangkan jika beda akan menghujat, itu sudah jauh dari akhlak Nahdiyin. Nggak usah sana-sana, yuk sama saya sumpah. Nggak usah ini, nggak usah tes, langsung. Mubahala. Langsung. Saya manggil malaikat maut, nukar nakir, suruh malaikat kumpul. Saya pengen tahu bagaimana, ya atau tidak, asli atau tidak. Nggak usah ini. Kalau asli dijengkal, kalau nggak di asli mati langsung. Mati. Itu aja. Yang kami lihat sekarang, ada kecenderungan orang-orang kalau bicara teriak-teriak, kesannya dia di atas kebenaran. Ceramah di YouTube, di mimbar pengajian, di mana-mana makin banyak orang teriak-teriak. Yang mendengarkan sepertinya juga cenderung percaya bila sudah diteriakin. Padahal ceramah sambil teriak itu biasanya tanda mental yang labil, kecuali di momen-momen khusus yang jarang terjadi. Kadang teriak dengan suara lantang memang dibutuhkan. Adapun kalau temanya ilmiah, mengajar fikih, tema menyampaikan hadis dan semacamnya, maka harusnya disampaikan dengan tenang dan beradab. Kita viralkan bahwa Pondok Unik Nusantara siap mengajak mubahala Bani Alawi. Siapa yang mengaku keturunan Nabi, Pondok Unik Nusantara siap untuk mengadakan sumpah mati. Risikonya mati kain kafan kalau sampai kemudian berbohong. Itulah Mama Gufron, kiai kita Al-Mukarron, Kiai Muhammad Abdul Gufron, keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani, tidak pernah tunduk, tidak pernah sedikit pun. Kalau saya masih amatiran, beliau ini sudah bertahun-tahun lamanya. Awalnya pro kontra nasab Ba'alawi berlangsung ilmiah, namun belakangan menjadi hasutan kebencian. Demi persatuan, kita perlu segera menyudahinya. Polemik pro kontra nasab Ba'alawi hingga hari ini tidak menemui ujung. Pada mulanya, polemik tersebut berlangsung ilmiah, namun semakin kesini berubah menjadi hasutan kebencian yang memecah belah. Masyarakat alih-alih memperoleh kebenaran, justru mereka termakan hasutan kebencian rasis anti habaib yang memecah belah. Yang paling aneh ini orang Jatim nyanyinya ya Tarim. Bukan ya Jatim. Harusnya orang Jatim ya Jatim, ya Jatim. Orang Yogya ya Yogya, ya Yogya. Orang Banten ya Banten wa ahlaha. Begitu. Nah ini orang Jogja kayak Tarim wa ahli. Ini nggak masuk akal. Kenapa wali saja kita harus impor? Jika kita perhatikan gerakan anti Ba'alawi yang dipelopori oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dan para pendukungnya semakin terlihat ekstrim dan tidak ilmiah. Seperti terlihat dalam konten-konten media sosial seperti YouTube yang mereka sebarkan. Ditambah dengan bergabungnya Abu Yamamah Gufron dengan segenap pengakuan kealiman dan kewaliannya, narasi anti Ba'alawi semakin jauh dari kata ilmiah dan kebenaran. Sedangkan para nabi pakai bahasa Suryani, kita mau mati pun ditanya Suryani ya, betul nggak? Betul atau tidak? Diajarkan, makanya insya Allah nanti kiai yang mengajarkan kitab Suryani. Saya tidak habis pikir narasi-narasi menyerang Mama Gufron yang menggunakan pengakuan-pengakuan mistis seperti bertemu malaikat dan Nabi Khidir alaihissalam bisa diyakini dan diikuti oleh banyak jamaah.
Mengapa mereka bisa lebih menyukai pemahaman dangkal bermodal pengakuan mistis tersebut daripada penjelasan ilmiah berbasis riset? Melihat hal ini, kami prihatin polemik yang tidak sehat ini semakin menjadi-jadi. Ini kemarin tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hati indah rahmatan ghufran. Al-humma asyiri innaka liyamahun innaka liyamafil ma'allah. Wa maqali inna rahmatan syir al-liyamafil ma'allah. Al-haqqa liyamafil ma'allah. Ngeri. Apa artinya? Kalau mau terus, kalau enggak, kiamat itu. Kenapa disebut kiamat? Sekarang manusia kiamat hati. Betul Pak? Kiamat hati sekarang itu. Tidak percaya kepada hati nurani sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka inna rahmatan la tariyama fi inna kalima firma Allah. Mau cari siapa sekarang? Kok kamu masih sama Syekh Nawawi, keluarga besar? Oh ini saya canggahnya. Saya yang meneruskan ilmu-ilmu Syekh Nawawi, ilmu-ilmu para alim ulama yang ada di Nusantara sampai seluruh dunia. Ini saya yang meneruskan. Adakah yang bisa mengarang kitab? Ada atau tidak? Ya. Tidak. Ulama-ulama Nusantara, ahli kitab. Ini saya meneruskan jejaknya para ahli ulama. Benar, penyakit era media sosial hari ini memperparah keprihatinan tersebut. Kondisi di mana orang lebih menyukai ujaran kebencian ketimbang penjelasan ilmiah. Retorika-retorika berisi hasutan membenci lebih menarik daripada presentasi berbasis literatur dan riset. Terlebih saat kondisi ini menyentuh isu sensitif nasab habaib yang berefek luas dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Sementara kalau kita bicara nasab, ya nasab itu tadi berita. Berita itu mahtamala sidqa wal kadhiba. Dia bisa benar, bisa salah. Dan saya dapat membuktikan, Pak Rukyanto, bahwa nasab mereka itu salah. Nasab mereka tertolak. Dia bukan cucunya Nabi. Kalau mereka itu ulama, kita wajib hormati. Bukan karena dia turun Nabi, karena ulama. Karena memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Ngajarin ngaji, ngajarin kitab. Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kitab. Baca Fathul Mu'in misalnya. Ada juga selawatan, ceramah. Termasuk Abah Lutfi. Belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Sudah banyak pakar yang membahas polemik nasab ini secara ilmiah, baik melalui video maupun melalui tulisan. Salah satunya seperti tulisan-tulisan Rumail Abbas dan Ben Sohib dalam situs islamic.co. Ben Sohib menulis berdasarkan kegelisahan yang sama, kebencian rasistik anti-Ba'alawi sudah terlewat ekstrim. Dalam tulisan panjang tersebut, Ben Sohib yang berlatar akademisi berhasil memotret garis besar bermulanya polemik ini dengan berbasis riset dan data yang tidak memihak pada pro maupun kontra. Baginya, polemik ini begitu kompleks, ada persoalan sosiologis, historis, politik, rasisme, dan lain-lain. Namun, dari berbagai respon ilmiah, baik dalam bentuk tulisan maupun video, seolah tidak memberikan dampak signifikan kepada publik. Derasnya media sosial dengan kekuatan video-video pendek di Reels Instagram, YouTube, TikTok jauh lebih mempengaruhi akal sehat publik untuk menilai dan memahami polemik ini dengan jernih. Singkatnya, polemik Ba'alawi dalam pandangan kami selain berimbas pada kebencian dan perpecahan yang berlarut-larut, juga pada hilangnya akal sehat dan budaya diskusi ilmiah di dalam masyarakat muslim kita. Kebenaran dan ilmu sudah tidak lagi menarik dibanding dengan retorika kebencian yang dibungkus dengan narasi keagamaan. Berdasarkan keprihatinan tersebut, kami ingin mengatakan sebagai bentuk ikhtiar ilmiah bahwa dasar polemik nasab Ba'alawi hari ini sudah tidak lagi ilmiah, melainkan kebencian rasis. Oleh sebab itu, kita perlu menyudahi demi mengembalikan akal sehat dan menjaga masyarakat dari perpecahan.
Kami sepakat dan mendukung respon bijak Habib Lutfi menanggapi polemik nasab tersebut pada momen kegiatan Muktamar Internasional Sufi di Pekalongan pada 30 Agustus 2023 lalu. Beliau mengajak khalayak untuk menyudahi perselisihan nasab ini dan jangan sampai membuat hubungan antara ulama dan habaib menjadi terpecah belah. Mestinya kita banyak bercermin kepada wali 9 khususnya. Terserahlah orang mau mengatakan wali 9 turunan A, turunan B, masa bodoh, bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana memajukan Indonesia. Bagaimana memajukan ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita mau tergoyang oleh hal-hal yang demikian. Setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan perlu kita waspadai, jangan sampai ahli bait Nabi, para habaib, para ulama kita terpecah belah. Setuju? Kita jaga Indo, kita jaga Nahdlatul, kita jaga TNI kita jaga Polri kita, karena itu ketahanan pasti nasional yang sangat luar biasa. Meskipun beliau tidak merespon isu tersebut secara langsung, namun kita sudah bisa menangkap pesannya secara tersirat bahwa persoalan ini kontraproduktif dan hanya akan berpotensi memecah belah. Dalam arti nasab seseorang, baik dia habaib ataupun bukan, biarlah menjadi tanggung jawab personal dirinya di hadapan Tuhan. Senada dengan kesimpulan Ben Sohib, memang ada sejumlah orang yang merasa dan bersikap seolah-olah dirinya merupakan satu-satunya keturunan Nabi Muhammad dan berkoar-koar dengan sombong. Padahal ada jutaan keturunan Nabi di sini, baik yang berwajah Arab maupun berwajah Melayu, yang bermarga maupun yang tidak, yang memiliki catatan nasab maupun tidak, yang memajang gelar Habib maupun tidak. Yang perlu dicatat, memang ekstremisme selalu melahirkan kesombongan di kedua kutubnya. Statement yang menyejukkan dan penuh dengan kerendahan hati dari sosok Ben Sohib, yang merupakan keturunan Habib sekaligus keraton, ini sudah lebih dari cukup untuk menjadi bahan refleksi kita semua. Kebencian yang ekstrim adalah akar persoalannya, termasuk dalam hal ini polemik nasab Ba'alawi. Jadi singkat cerita gini, ada Sayyid Alim Alama. Cuma secara fisik itu nggak pati meyakinkan. Singkat cerita, beliau yang Alim Alama itu diragukan intisabnya dengan Rasulullah SAW. Terus saat itu Sayyid yang alim ini kemudian nantang, corok Jawa nantang. Wis pokoknya para habaib nak ora percaya aku ayo sowan Kanjeng Nabi. Sowan di Madinah, semuanya ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Terus didhawuhi Nabi, napa leres iki putune jenengan? Terus Nabi jawab, ijtama al far'u wal usulu. Saiki anak wis ketemu bapak atau anak wis ketemu asal usul. Nah, tentu asal usul itu dua, ada yang min haitsu dzat, apa? Karena ada bad asyarifah, ada sisi kemuliaan gennya Nabi, itu jenenge para habaib, napa? Terus ada nasab yang karena sebab, kayak ilmu, kayak niru sunai Rasulullah. Nah, nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar, karena rata-rata orang itu tidak habib, tapi bisa intisab ke Rasulullah sebab perilaku. Nah, ini Salman minna ahlal bait. Salman itu jelas raputune Nabi, ora anake Nabi, tapi karena perilakunya Kanjeng Nabi dawuh Salman minna ahlal bait, bahwa Salman menjadi bagian dari kita karena perilakunya. Mulane kullu nasabin wa sababin munqatiun yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Paham ya, terus wonten nasab sing karena bad asyarifah. Ya kata si bro jenenge bad asyarifah. Ana nasab sebab nganggo sebab. Kayak kowe niru Nabi terus macam-macam. Niru Nabi paling gampang fikir sabar iku sing paling. Kowe salat qobliyah ketok ya ora tau, badiah ora tau, tahajud ora tau, ya fikir wis piye ahini miskinan wa amiti miskinan. Walhasil terus Habib mau ngipi ketemu Kanjeng Nabi, terus ya Rasulullah, kalau saya nanti pulang setelah ketemu engkau saya harus ngomong apa? Ini jenis ingkila zurtum bima rojatum ya akromal kholki mana kulu. Ya Rasulullah, kalau nanti kita pulang ke kampung ditanya orang saya harus ngomong apa? Terus Nabi jawab kulu roja'na bikulli khairin. Sudah, kamu bilang saja bahwa pulang dari Madinah membawa semua kebaikan. Uswajtama al-far'u wal usulu. Saiki putu wis ketemu
Baik, tadi tentu nah ini para habaib ya far'un yang karena bat'ah karimah yaitu karena gen, paham ya. Tapi kalau far'u min haisus sabab ya kados ulama warasatul anbiya. Terus laula kaya kula maknane iki. Ingkila lamun den ucapno apa ngene. Maksudnya ketika ada pertanyaan zurtum wis ziarah sira kabeh. Kowe saiki wis ziarah Kanjeng Nabi. Lalu bima kelawan apa rojatum bali sira kabeh. Ya akromal khalqi makhluk paling utama. Mana kulu. Lalu kita harus ngomong apa setelah sowan jenengan? Nabi jawab kulu ngucap sira kabeh rojakna bikulli khairin, kita pulang dengan membawa semua kebaikan. Wastama alan dadi kumpul apa alfar ucapang wal usululan asal usul. Laula kaum umpama ora ana jenengan ya zinatal wujudi, hidat sing dadi pepaese wujud. Maksudnya Kanjeng Nabi itu hiasan semua alam raya ini. Matoba mengkora nyaman apa aisi urip ingsun wala wujudi lan ora wujud ingsun. Nek kula suwun Kangkang kudu seneng. Onone Nabi ku wis ndadekno toba aisi, napa? Kehidupan kita harus nyaman. Ngene Kangkang bungak-bungak tak mbaros. Piye-piye ku dadi nyaman napa? Ora oleh wis ana nikmat Kanjeng Nabi kemudian ke ngeluh. Saiki kowe dhe nikmat dhuwit ku nikmat sepele, dhe nikmat mangan nikmat sepele, nikmat tertinggi ku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita Islam itu artinya wis duwe nikmat tertinggi. Niku wujudun Nabi. Lani laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Andaikan tidak ada engkau ya Rasulullah, hidup saya tidak nyaman. Eksistensi saya, wujud saya juga tidak nyaman. Wala taron namtulan ora reng-reng ingsun fi sholati ing dalam salat ingsun. Saya juga tidak penikmat salat. Lani salat kudu ana nyamane. Sebuah pira kadare kudu ana napa? Nyamane. Ke syarat ibadah kudu nyaman. Nggih jenenge napa? Wajadah halawatal iman. Saya tidak akan nyaman dalam sholat saya andaikan tidak ada ajaranmu ya Rasulullah. Berhubung ada ajaran Nabi, kita sholat itu nyaman. Kenapa nyaman? Karena ketika kita ketemu Allah, kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah sholat. Kewani di syuting sampai Allah video ini buat disetel mau rokok kebal sini wong bariku ngemi angop kan yo isin. Tapi kadang-kadang di syuting sholat, sujud, nangis kan keren doh. Waktu itu urip ya bayang. Kowe misalnya soben ning akhirat, itu kan kelakuan ning dunya kan di syuting. Serokokan, kebal-kebul, bedaki kodok kan yo isi-isi. Terus takoki pangeran, kelakuan ngono iku. Tapi bareng di syuting melayu-melayu apa jamaah kan keren doh. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Surat Al-Maidah ayat 8. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.